Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjut latihan untuk UTBK 2024. Materinya materi baru, yaitu literasi berbahasa Inggris. Karena kemarin ada yang request untuk membahas materi tersebut. Nah, pertama-tama mohon maaf dulu nih, karena pronunciation-nya saya masih kurang bagus ya untuk bahasa Inggris. Tapi yang dipentingkan di sini adalah bukan dari segi speakingnya. Jadi kalau misalkan di UTBK itu kita butuhnya lebih kepada vocabularisnya sama pemahaman bahasa Inggrisnya lah. Karena kenapa? Karena di penalaran bahasa Inggris UTBK itu sebenarnya mirip dengan pengetahuan dan pemahaman umum. Tinggal dijadiin bahasa Inggris aja gitu loh. Tipe soalnya sama. Jadi kasih paragraf, lalu misalkan kita disuruh mencari topiknya, topik utama, terus kalimat utamanya apa, atau misalkan maksud dari penulisnya itu apa, atau mungkin kalau misalkan di bahasa Inggris itu ada tambahan kayak misalkan dikasih satu vocabularies nih, nah dia itu bakal dikasih soal yang mendekati vocabularies tersebut apa artinya, arti yang paling deket itu ya kayak sinonim lah, sama sebenarnya. Jadi intinya gitu, sarannya untuk memperbagus saat literasi bahasa Inggris itu adalah vocabularisnya yang paling penting kalau untuk di UTBK. Jadi kalau misalkan pengetahuan dan pemahaman umum itu mirip, di bahasa Inggrisnya ya udah tinggal kita ganti vocabnya aja. Makanya penting banget untuk memperkaya vocabularisnya. Nah, langsung aja kita ke soal yang pertama. The paragraphs following the passage most likely discusses. Nah, ini yang nomor 1. Jadi dia ngomongin nih, seperti biasa kita baca soal dulu yang tadi, baru kita ke paragraf. Dia ngomongin kemungkinan yang benar itu lanjutan paragrafnya apa gitu loh. Jadi abis paragraf 2 lanjutannya itu ngomongin tentang apa. Nah, kalau kayak gini gimana caranya kita bisa mengetahuinya gitu loh. Abis paragraf 2 tuh harusnya kita ngomongin apa. Kita bisa lihat di paragraf yang paling akhir, terus kalimat yang paling akhir. Nah, di sini kan ada 2 paragraf. Dan yang kalimat paling akhir itu apa? Over the centuries, they have been responsible for millions of deaths and an incalculable amount of damage to property. Nah, dia ngomongin apa di situ? Di situ dia bilang gini. Intinya kayak selama berabad-abad tuh mereka itu udah bertanggung jawab lah untuk jutaan orang yang meninggal, lalu udah nggak kehitung lah berapa banyak properti yang udah hancur gitu. Intinya yang disebabkan oleh apa? Yang pertama earthquake kan. Jadi dia ngomongin tentang gempa bumi. Jadi gempa bumi itu udah menyebabkan kerusakan yang banyak gitu intinya. Nah, kita ngomongin kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Nah, sekarang kita langsung aja ke pilihan jawabannya. Misalkan kita dari yang A, suggestions to emerge the seismology to detect the earthquake. Nah, dia ngomong nih, jadi kita ada saran untuk membuat seismologi agar bisa mendeteksi gempa gitu. Dia ngomong gitu kan. Ini kita nggak masuk untuk yang tadi kerusakan. Kita cari yang ada kerusakannya dulu aja ya. Jadi ini kita lewatin. Nah, yang B, examples of the substantial damage that caused by the earthquake. Nah, ini masuk nih, dia ngomongin damage kan, kerusakan. Dia ngomongin contoh dari kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa. Sama, dia ngomongin tentang kerusakan sebelumnya. Nah, kenapa bisa nyambung? Karena di kalimat terakhir dia kan ngomongin kerusakan. Nah, di paragraf selanjutnya kita bisa ngomongin contoh-contoh dari kerusakan yang udah dibuat sama gempa gitu. Nah, kan kayak misalkan gempa sudah menyebabkan kerusakan ini, atau misalkan menyebabkan korban berapa, dijelasin lagi lebih rinci. Kalau tadi kan kalimat terakhirnya itu dia cuma memberitahukan kalau menyebabkan kerusakan, belum secara rinci. Nah, itu bisa kita tulis di paragraf selanjutnya. Ini masih mungkin, maksudnya masih nyambung. Kita keep dulu. Tapi bukan berarti yang A salah, kita cek dulu aja nanti. Yang C, the development of seismology to identify the earthquake earlier. Ini sama aja. Bukan sama sih, mirip sama yang A.
Dia lebih kepada pengembangan alat seismologinya kan, biar mengenali gempa itu lebih awal. Nah sama aja kayak masang alat seismologinya kan. Ini kita lewat dulu karena nggak berhubungan di sini. Lalu yang D, factors that cause the earthquake and seismic wave. Nah ini sebenarnya kita udah fix salah sih, karena dia ngomongin faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi dan gelombang seismik kan. Itu tadi udah dikasih tahu di paragraf awalnya, ya nggak sih? Jadi kan dia ngomong nih, earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic wave through Earth's rocks. Nah, dia bilang gempa bumi itu guncangan secara tiba-tiba ya kan, tanah atau dataran yang disebabkan lewatnya gelombang seismik melalui bebatuan bumi gitu. Nah, itu kan faktor tuh yang menyebabkan gempa bumi. Sama tadi seismic wave-nya belum ya, tapi di earthquake-nya udah kan. Mungkin di sini ada kali selanjutnya. Seismic waves are produced when some form of energy stores in earth crash in suddenly release. Nah, bener kan sama. Jadi penyebabnya itu nih, dia bilang itu gelombang seismik itu diproduksinya ketika some form of energy stored. Jadi energi yang dikumpulin di earth crust kan, di kerak bumi gitu loh, yang disimpan. Nah akhirnya dia dilepasin secara tiba-tiba. Nah gitu kan. Itu di paragraf pertama udah disebutin. Nggak mungkin dong kita disebutin lagi faktor-faktornya. Jadi udah jelas salah. Yang the reason why we need the seismology. Nah ini alasan kenapa sih kita butuh seismologi. Itu seharusnya mungkin bisa ketika kalau misalkan udah dijelasin lah penyebab akibat-akibat dari gempa gitu. Ini kan dia belum ngomongin sama sekali gitu loh. Udah diomongin yang ini nih tadi, tapi cuma satu kalimat doang. Harusnya kalimat itu kita bisa bikin paragraf lagi selanjutnya, baru abis itu ngomongin the reason why we need the seismology. Jadi alasannya kenapa sih kita butuh seismologi, karena ya tadi tuh banyak banget kerusakan yang disebabkan oleh gempa, habis itu korban jiwa. Nah, mungkin dia bisa menjadi paragraf penutupnya paling akhir. Tapi ini selanjutnya itu belum bisa karena dia ngomongin kerusakan. Nah, ini udah salah juga. Nah, ini kita ngomongin yang ini dulu nih. Yang A sama C, apakah dia udah pasti salah apa enggak? Sebenarnya kalau kita udah lihat dari sini, kalimat terakhir udah pasti salah gitu loh, karena nggak berhubungan. Tapi kalau misalkan kita baca paragraf kedua secara menyeluruh, kita coba dulu ya. Little was understood about earthquakes until the emergence of seismology at the beginning of the 20th centuries. Nah, kan dia ngomong intinya soal keilmuan gempa lah, keilmuan seismologinya di sini. Seismology which involves the scientific study of all aspects of earthquakes. Nah, dia di sini juga udah bilang nih, suggestion to emerge the seismology to detect the earthquake. Dia juga ada ngomong saran untuk membuat seismologi. Sedangkan di sini dia bilang seismologi itu udah ditemukan di awal abad ke-20. Jadi kan nggak mungkin ya. Karena ya udah ditemuin, ngapain bikin saran lagi gitu loh. Nah, yang C itu pengembangan ya, mungkin ini bisa masuk kalau emang dia nggak ada ngomongin tentang kerusakan di sini. Mungkin ketika dia bilang di sini seismologi itu udah ditemuin loh abad awal 20. Nah, terus dijelasin kayak gini. Akhirnya di paragraf selanjutnya dijelasin nih ada perkembangan mengenai seismologi agar gempa itu bisa lebih awal deteksi. Nah, ini juga salah karena nggak nyambung, dipotong sama yang ini. Kalau emang nggak ada ini kemungkinan bisa gitu loh. Oke, lanjut yang nomor 2. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Nah, jadi apa namanya, di bahasa Inggris literasi itu, literasi berbahasa Inggris, author's attitude itu dia biasanya ada. Dia itu lebih kepada bahasa gampangnya tentang apa sih teks itu. Misalkan kayak teks narasi, teks persuasif ya kan, atau teks informatif. Nah, itu lebih kepada itunya lah.
Kalau di sini kita udah baca kan tadi. Yang pertama itu udah sampai yang kedua ini kita udah tahu lah. Ini tuh tentang pengertian dari gempa bumi itu sendiri atau apa sih gempa bumi itu. Ya kan? Bagaimana bisa terjadi? Intinya itu apa itu gempa bumi gitu. Apa itu gempa? Jelek ya tulisannya, ulang lah. Nih, bagusan dikit deh. Apa itu gempa? Wah, masih jelek juga. Susah juga nulis di sini. Bumi. Nah, ini yang nomor satu. Paragraf satu. Yang paragraf dua tadi kita juga udah tahu nih. Tentang keilmuannya lah. Ilmuwan seismologi. Keilmuan gitu aja deh. Seism itu aja. Nah, kalau di sini kita udah tahu nih ngomongin apa itu gempa bumi sama keilmuan seismologi. Dari sini kita udah tahu belum? Dia itu tentang apa? Sebenarnya kalau udah ngomongin apa itu gempa bumi, sepertinya udah tahu lah ya. Itu kayak kita ngasih informasi gitu, secara gampangnya dan secara cepetnya gitu. Dia ngomongin apa sih itu gempa bumi? Nah itu informatif. Terus yang kedua, keilmuan seismologi. Dia ngomong berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Nah, dari kata-kata kita lihat dulu nih, apakah dia ada opini dari pribadinya. Tadi kita dari baca dari awal itu sama sekali kan nggak ada kayak in my opinion atau apapun yang merujuk kepada ini menurut gue loh. Nggak ada kan di awal. Dia juga ngomonginnya sesuai fakta gitu, faktual dan berdasarkan data gitu. Nah, yang harus kita perhatiin untuk mencari topik jenis dari teks itu ya tadi, apakah dia pertama itu ada opini pribadi ataukah enggak, lalu apa isinya. Nah, yang pertama tadi isinya tentang gempa bumi, itu kemungkinan informatif. Lalu yang kedua, apakah dia ada opininya? Kalau misalkan dia ada opininya, kemungkinan besar bukan informatif. Kenapa? Karena kalau dia opini pribadi, itu tuh bukan memberikan informasi sesuai data. Jadi bukan informatif lah sebutannya. Dia bisa kayak kritik atau misalkan bisa kayak persuasif tadi, opini kan. Nah, itu kita langsung aja bahas dari pilihan gandanya ya. Misalnya concern itu dia khawatir atau kayak peduli gitu. Misalkan lagi ada teks terhadap apa gitu. Sekali yang lagi rame saat ini, bukan yang lagi rame sih, yang terjadi lagi, yang harus tidak terjadi itu konflik antara Palestina dan Israel yang harus kita doakan ya. Itu itu bisa kita masukkan dalam concern juga kan. Jadi teks-teks yang berkaitan dengan genosida yang terjadi itu adalah concern lah hitungannya. Semoga bisa cepat berakhir. Lalu yang B, kritikal ya kan. Kritikal itu yang tadi kritik udah dikasih tahu. Jadi mengkritik sesuatu hal yang memang kita tidak suka atau mayoritas masyarakat tidak suka. Itu bisa dituangkan dalam teks berbentuk teks kritikal sesuai dengan penulisnya. Nah, biasanya juga ada opini-opini, jadi ada tulisan opininya. Lalu yang C, informatif. Informatif ya udah ini nih, bener informatif. Karena dia berdasarkan data dan apa yang telah terjadi. Jadi gitu. Informatif. Nah, yang scientific lagi. Satisfy dan optimistic. Itu nggak tahu ya kayak gimana. Kalau satisfy kan puas. Optimistic itu optimis. Nggak tahu lah kalau yang satisfy sama optimistic. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa di komen dan dijelaskan ya. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3 ini pertanyaan apa? What will happen when seismic waves pass through Earth's rocks? Nah, ini sebenarnya gampang kalau kayak gini nih. Biasanya pertanyaan yang kayak gini nih, yang udah kita tadi udah baca nih, ini ada loh tadi di paragraf pertama kan. Itu jawabannya pasti mengikuti, nggak pasti juga sih. Kemungkinan besar mengikuti di paragrafnya. Nyontek aja gitu. Dia ngomong nih, apa yang bakal terjadi ketika gelombang seismik itu melewati bebatuan bumi. Tadi udah ada di sini sama.
seismic waves through Earth's rocks, ya kan, sama kan, persis itu. Ya pace-nya aja sih beda, sebenarnya ya intinya sama dia ngomongin. Nah, kita langsung aja lihat. Ini kan dia ngomong ini, gempa bumi adalah guncangan tanah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pergerakan seismic wave itu melalui batuan bumi, ya kan, lewati gitu. Nah ya udah, ini jawabannya berarti nih, it may cause an earthquake. Ya udah kan, tinggal dibalik aja gitu loh. Gempa bumi terjadi karena itu. Ini menyebabkan gempa bumi gitu kan. Ya udah, tinggal B gitu. Kalau yang A misalkan, it will answer why and how earthquakes occur, ya kan. Sebenarnya bisa, tapi ini nggak berdasarkan dengan teks gitu loh. Dia ada why dan how gitu. Mungkin kalau kita hapus why-nya itu bisa ya, bener ya. Bagaimana gempa bumi terjadi? Ya mungkin bisa kali ya. Ini menjadi jawaban bagaimana gempa bumi terjadi. Ya bisa tadi prosesnya kayak gini. Atau mengapa gempa bumi terjadi? Sama ya, bisa ya. Mengapa gempa bumi itu terjadi? Karena ya tadi, seismic wave-nya itu lewat batuan bumi. Jadi gimana nih menurut teman-teman nih? Tapi kalau menurut admin, menurut saya sih ya, karena kita mengikuti aja gitu loh, mengikuti dari paragrafnya aja isinya apa. Ini nggak pakai why and how, jadi yang B aja gitu. Oke, yang C, it will store some form of energy in earth crust, ya kan. Jadi dia bakal ngumpulin energi yang ada di bawah kerak bumi. Ini juga sama nih, persis kayak yang tadi. Nah ini nggak bakal masuk. Kenapa? Karena ini sudah dijelaskan penyebab gempa bumi, sedangkan ini gelombang kan tadi, gelombang wave-nya. Ini juga nggak nyambung, nggak ada di sini karena dia bilangnya di sini. Nah, oke. Ini juga sama nih. It may produce seismic wave. Nah, ini menyebabkan ini. Oke, ini disebabkan sama ini. Sekian aja dari video papan tulis kali ini. Mungkin kalau misalkan ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar, atau ada yang pengen didiskusikan bisa dichatkan, tulis aja di kolom komentar apa aja yang kurang, atau misalkan sebenarnya jawabannya yang ini gitu. Diskusi aja kita, jadi belajar bareng-bareng. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.